Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Helga mengajak seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu bernama Teh Dini. Nah, singkat cerita, Teh Dini ini adalah seorang gadis dari Kuningan yang mengalami skoliosis sejak lahir, dan dia sangat gigih gitu ya dalam perjuangan hidupnya hingga akhirnya menemukan jati diri dalam sebuah bisnis Bazibook dan juga menjadi seorang penulis. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangannya akan dikupas tuntas pada video ini. Selamat menonton, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini jadi live IG tentang apa? Tentang pejuang skoliosis. Oke, kita apa ya? Kita semacam perkenalan ya, Teh. Helga juga ini ketemu atau ngobrol secara langsung itu bareng Teh baru Dini. kali ini ya, di sini gitu ya, baru kali ini. Cuman lewat chat aja ya, Teh. Serius. ya. Oke. Enggak, Teh, perkenalan Apa diri ya? gitu ya. Teh Dini apa? Teh Dini bintang kecil. Nah, iya itu aja ya namanya. Ya, boleh bebas, Teh. Namanya Dini Bintang Kecil, terus sekarang tinggalnya di Kuningan, Jawa Barat. Kesibukan, Teh. Ya, menjahit-jahit biasa. Oke, menjahit-jahit teman-teman. Jadi Teh Dini itu punya apa ya? Punya usaha namanya di apa? Bintang kecil Bintang Kecil Bazibook ya. Bazibook. Nah, itu. Jadi menjahit dari kain flanel gitu ya. Akhirnya buat edukasi anak-anak gitu ya. Mainan Anak-anak edukasi. kecil. Mainan edukasi gitu. Terus apa lagi ya, Teh? Udah deh itu aja. Itu aja. Mesti ditanya status semua tuh ya, mesti gimana? Nggak usah lah ya. Nggak usah, oke. Maka kayak poin sendiri kalau yang apa ya, penasaran mengenai statusnya. Mengenai statusnya gimana. Sekarang kita awali dengan apa ya? Dengan Bismillah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih, kan yang sudah diobrolkan gitu ya. Jadi rencana kita itu akan mengobrolkan mengenai skoliosis gitu ya, Teh. Helga nih orang awam gitu ya, orang awam sekali, Teh. Nah, skoliosis itu sebenarnya apa sih, Teh? Itu apakah dari lahir atau enggak juga bisa gitu? Nih. Kok malah jadi kayak nanya ke dokter ya, Teteh, apa-apa. pejuangnya gitu ya. Kan waktu SD sering ya kita kalau misalnya belajar IPA, pernah kan ada bentuk-bentuk kelainan tulang, salah satunya ada skoliosis, ada lordosis gitu kan, ingat ya? Pernah tuh di Tapi IPA, aku pelajaran IPA. lebih pahamnya tuh, lebih ingatnya tuh yang kayak polio gitu, kaki, lebih ke Itu kaki beda sih. Kalau dia bentuk beda ya. tulang punggung ya. Jadi skoliosis itu seharusnya yang orang-orang normal itu tulangnya lurus, dia bengkok, hurufnya berbentuk huruf S. Penyebabnya sampai saat ini ada banyak ya kata dokter, dan skoliosis juga jenisnya banyak. Ada skoliosis idiopatik, ada skoliosis kongenital. Kalau skoliosis idiopatik itu biasanya dia muncul ketika usia-usia remaja, masa pertumbuhan gitulah ya, SMP tuh. Kalau kongenital, skoliosis kongenital itu memang bawaan dari lahir. Jadi pas ketika di perut ibunya ada sebuah kelainan yang membuat si tulang itu tumbuh. Aku sih mikirnya kan aku kembar ya, aku kembar. Nah mungkin nggak tahu lah ya, karena biasanya anak-anak kembar itu salah satunya suka ada aja yang, ya kalau bahasa kasarnya itu ada yang punya kelainan. Nah gitu waktu kecil setiap aku tanya ke mama, kenapa punggungnya kayak gini, emang kan zaman dulu emang belum ada dokter tulang, terus skoliosis juga apa gitu, masih awam ya zaman dulu. Nah akhirnya pas bayi itu udah ketahuan nih, pas berdiri itu kayak miring berdirinya.
Kalau kembaran aku Dina enggak, dia berdirinya lurus. Nah, tapi mama mikirnya ya udahlah mungkin ini emang dikasihnya kayak gini kan ya, kelainan dari lahir ya udah akhirnya nggak pernah ditanggepin serius. Jadi kalau aku jenisnya skoliosis kongenital. Emang udah dari lahir. Dari lahir gitu. Akhirnya sampai SD itu sering sih banyak yang tanya-tanya pas ketika olahraga kan sering tuh ada yang gerakan membungkuk gitu. Nah itu pasti kan kelihatan banget ada di punggung kiri itu ada punuk. Suka banyak yang tanya itu gini punggungnya kenapa sih gitu kan. Ya aku kan masih Terus kecil nggak gimana tahu tuh ya teh harus jawabnya? bilang apa. Terus aku cuma bilang nggak tahu ini dari Oh, lahir udah kayak gini itu gitu. waktu umur berapa? Waktu SD kelas SD berapa? SD kelas Bukan 6 lah maksudnya kelas 6. yang nanya, Oh oh ya kelas waktu kelas 6 kelas SD. 6 SD. Nah, udah akhirnya pas SMP tuh kayaknya tambah parah sih karena kan aku nggak tahu ya ternyata itu tambah bengkok. Tambah bengkok terus Hmm, akhirnya pas SMP juga banyak yang tanya punggungnya kenapa gitu. Terus setiap pakai baju juga kali kayak udah minder kan soalnya kelihatan ya. Dulu kan belum berjilbab. Dulu belum hmm, berjilbab. Jadi kalau pakai kaos itu kayak itu punggungnya tuh ada punuknya gitu di sebelah kiri. Akhirnya udah itu juga masih masih belum tahu skoliosis sampai usia SMA juga sama belum tahu SMA. Nah, hmm. tapi SMA ini tuh tambah parah. Nah, biasanya aku yang waktu SD sama SMP itu pokoknya aktif, terus nggak minderan, tiba-tiba SMA kayak berubah drastis karena emang itunya tambah parah. Itulah Tambah parah. salah satu efek Itu teh skoliosis ya bertambah selain bertambah lengkuknya apa gimana teh maksudnya iya tambah parah? bertambah bengkok, bertambah Hmm. bengkok gitu. Dari Bertambah asalnya bengkok pas emang berapa derajat sih teh? Awalnya berapa kayaknya pas derajat nih? Terus di bawah 40 derajat awalnya. Kalau di bawah 40 derajat itu kan nggak usah operasi. Kalau udah hmm, di atas itu harus kayaknya aku tuh pas pas SMP itu udah lebih dari 40 kayaknya. udah Cuman kan dulu. Nah, udah akhirnya singkat cerita kan udah SMA, aku merantau ke Pekalongan kerja di salah satu klinik fisioterapi sama klinik tumbuh kembang anak. Di sana kan ada fisioterapis ya, ada fisioterapis. Terus dia ngeliat aneh gini punggungnya kenapa katanya gitu. Iya nih Mbak, aku bilang gitu dari kecil. Mendingan kamu periksa deh, kayaknya itu skoliosis. Nah, aku mulai bingung skoliosis. Pas sudah gitu, aku ronsen. Pas ronsen itu emang hasil ronsen pertama itu derajatnya udah 90. Udah parah banget, udah harus hmm, operasi. Terus akhirnya aku bingung kan, ini ngasih ke orang tuanya kayak kayak gimana kan? Udah kebayang lah mereka kayak apa ya. Akhirnya udah aku simpen dulu, nggak pokoknya aku simpen dulu, nggak boleh ada yang tahu tentang skoliosis. Di sana juga aku mulai cari-cari di internet tentang orang-orang yang udah operasi kayak gimana, terus recovery-nya kayak apa. Terus aku di warnet kan zaman dulu tuh 2010 kalau nggak salah. 2010 kan masih masih HP-HP yang jadul lah ya, masih kalau harus jadul banget. harus ke warnet kan Kayaknya kalau ada agak apa-apa. SMP. Oh, SMP. SMP agak. Nah, akhirnya Ya, gimana nyari teh? di internet itu sampai kaget. Hah, ternyata skoliosis tuh kayak gini sampai nangis sendiri di warnet. Nangis Ya sendiri di Allah. warnet. Terus karena tahu kan kondisi aku waktu itu emang harus operasi. Akhirnya dokter juga bilang biayanya sekitar 100 juta waktu itu. Hmm. Karena belum ada Ya Allah. BPJS, ya belum ada BPJS. Terus mau bayar juga dapat dari mana 100 juta kan jual rumah juga Ya nggak Allah ada. 100. Akhirnya ya udah milih pasrah aja udahlah pokoknya yang penting sehat. Akhirnya nelpon si mama bapak ngasih tahu nih skoliosis tuh kayak gini gini gini. Ya sedih pasti lah ya nangis pasti terus kayak ngerasa ngerasa bersalah kenapa sih dari kecil dibiarin gitu. Eh, Kalau misalnya ditangani dari kecil kan nggak akan separah ini gitu. Udahlah yang udah kata aku itu ya sekarang mah tinggal berdoa aja terus ya mau gimana lagi akhirnya di Pekalongan itu masih masih minder ya masih minder kayak kalau misalnya ada sekumpulan cowok gitu terus mau lewat kadang aku nggak jadi balik lagi gitu takut diliatin gitu akhirnya di klinik itu ada psikolog akhirnya ngobrol-ngobrol terus sering banget sebenarnya Mbak Dini itu sebenarnya bisa kok maksudnya bisa jadi supel terus bisa menggali apa sih potensi yang ada di dalam diri sendiri meskipun dengan kekurangan yang ada waktu itu dikasih tahu ya sama sama teman-teman di klinik pokoknya harus move on intinya gitu singkat cerita dalam waktu 6 bulan itu kayak udah merasa
udah jadi Dini yang beda, udah mulai berani nulis kayak, tapi nulisnya waktu itu masih di blog. Nulisnya masih di blog tahun 2010 itu nulis tentang skoliosis pertama kalinya di blog. Karena kan di blog itu aman ya, maksudnya yang baca juga siapa gitu nggak kenal. Cuman Iya. pengen mengeluarkan aja, mengeluarkan unek-unek yang selama ini terpendam akhirnya dicurahkan lewat tulisan. 2010 akhirnya udah pas di Pekalongan itu ceritanya udah move on nih, udah mau lah, udah mau apa sih berbaur, udah nggak takut lagi keramaian. Akhirnya 2011 aku keluar terus kayak pengen mencari pengalaman hidup yang baru kerja di pabrik. Nah, alasannya waktu di klinik itu kan karyawannya cuma paling 10 orang ya, sedikit lah kalau di Kenapa klinik. nggak betah Kalau apa gimana? bukan nggak betah. Sedangkan di Gimana? pabrik itu karyawannya tuh ada ribuan kan. Nah, aku tuh kayak pengen menantang diri sendiri. Aku tuh berani nggak sih dengan perbedaan yang ada? Aku berani nggak sih ada di tengah-tengah Oh mereka? my god, Nah, oh itu my god. sih nggak diizinin kan sama kan nggak diizinin kan sama orang tua ya karena Oh, namanya nggak kerja di diizinin sama pabrik. orang. Tadinya nggak kan di pabrik tahu lah ya sendiri berangkat jam 7 pagi pulang jam 7 malam gitu terus capek. Ya udah akhirnya diizinin dengan syarat nanti kalau misalnya capek nggak usah maksain pulang. Oke, akhirnya ke pabrik. Aku ngelamar di salah satu perusahaan tuh yang pertama. Pas ngelamar, setelah interview gitu kan keterima ya oleh pihak HRD. Terus kata HRD gini, kan waktu itu tinggi aku cuma 139 ya. Kata HRD gini, Teh Dini nanti kalau misalnya keterima, nanti kalau misalnya ada atasan Korea, nanti jalannya agak jinjit ya. Coba aku disuruh jinjit waktu itu. Oke, aku gitu aja ya. Nah, Akhirnya jinjit. ternyata iya, pas udah masuk, aku udah ketemu sama si orang Koreanya bilang gini, ini kenapa anak kecil disuruh kerja di sini katanya gitu. Coba gimana coba perasaan aku kalau misalnya nggak jadi aku ya. Di apa maksudnya di depan muka sendiri gitu ya. Oh Padahal my itu udah keterima. Ganti cari yang tinggi, yang besar katanya gitu. Akhirnya udah aku nggak god. keterima kan. Aku nggak keterima, akhirnya aku pulang Jadi ke kosan. Nggak kan di Subang ya aku merantau. mm, Pulang ke kosan, aku nangis dong di situ. Kayak ngerasa ih kenapa sih harus harus skoliosis, harus pendek. Aku ini tuh di pengen Subang. tinggi. Ini di Subang. Di Iya Subang, bentar iya. ya, aku tuh bingung. Tadi kan dari Pekalongan tuh. Heeh, Resign dari klinik terus iya. ke Pulang Subang, ke ke Subang ke mau Subang merantau daftar ke ke pabrik. pabrik. Heeh. Pabrik nggak diterima. Terus gimana lagi? Nah, udah nggak diterima, aku nggak putus asa lah nyari pabrik yang lain. Akhirnya aku ngelamar lagi di pabrik yang lain. Alhamdulillah keterima. Nah, pas masuk, kan di pabrik itu biasanya nggak boleh pakai rok sama jilbab panjang ya. Nah, jadi waktu itu kayak diliatinnya tuh karena pakaian, yang kedua karena pendek, yang ketiga ya emang karena punggungnya juga kelihatan gitu. Udah, ya udahlah. Akhirnya kerja. Dari sana tuh karyawannya kan kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu kayak ngeliatin, "Ih, ini Bentar, bentar. anak kecil." Keterima nih, keterima. Keterima. Oh, diterima. Keterima. Pabrik apa sih Udah teh? gitu, Pabrik apa? kayak garment, bikin baju. Mm-mm. Oh, garam. Heeh. Akhirnya Tekstil gitu ya. keterima ya, udah keterima. Orang-orang di pabrik tuh kayak ih ini anak kecil bisa kerja nggak sih gitu kayak ngeliatin karena mungkin aku juga usianya masih muda waktu itu sedangkan di pabrik kan Itu kebanyakan udah sekitar ibu-ibu umur berapa teh? Sekitar dua umur satu berapa? dua Udah satu udah kerja nah 21 di pabrik. pas udah gitu mulai mereka tuh mulai pada ngomongin itu tuh anak baru kenapa sih punggungnya kayak gitu gitu sudah banyak lah omongan-omongan kayak gitu. Tapi lama-lama karena memang akunya kan udah nggak pendiam ya. Jadi aku juga bisa terbuka kalau ada yang nanya aku jawab. Sebenarnya ini skoliosis gitu dijelasin. Mereka juga akhirnya baik. Tapi ya di pabrik itu aku sering sakit, sering migrain. Terus kalau berdiri juga kan pegel. Maksudnya orang normal aja yang berdiri 12 jam aja pasti pegel, apalagi yang punya kekurangan kan ya. Akhirnya ya udah 2 tahun udah diangkat karyawan pabrik. Aku milih keluar. Nah, tapi Dua cara tahun di keluarnya pabrik. 2 tahun. Sebenarnya tadinya nggak ada niat keluar. Cuman waktu itu kan aku lagi migrain, Kenapa? akhirnya Karena migrain sakit. nggak masuk. Mm-mm. Nggak masuk 3 hari karena aku udah bosen kan ngasih apa surat keterangan dokter terus kayak bosen gitu ya. Udahlah aku alpa 3 hari. Terus aku bilang ke ADM-nya,
Teh, kalau misalnya aku masuk, ini aku dipanggilnya sama supervisor apa sama atasan Korea? Aku nanya gitu. Kata ADM, sama atasan Korea di takut dong. Oh Tahu my god. sendiri ya kan, aku tahu kan Korea itu kalau udah marah kayak apa. Aku tuh mikir Iya, iya. gimana gitu ya. Orang Akhirnya Jepang, udahlah, orang Korea gitu. udah Kak. Akhirnya aku juga waktu sakit itu baca bukunya Ipo Santosa yang 7 Keajaiban Rezeki, tahu nggak? Aduh, aku nggak tahu itu. Oh, Siapa nggak siapa tahu ya. penulisnya? Ipo Santosa. Ipo. Yang Ipo. otak kanan itu, Oke, pokoknya otak kanan. Itu nanti. pokoknya Nanti motivasi aku untuk baca deh. mereka yang pengen usaha, intinya gitu. Pas aku udah baca buku itu, entah kenapa ada sebuah kekuatan, pokoknya aku pengen usaha sendiri. Nah, akhirnya besoknya aku langsung nge-SMS, Teh tolong buatkan surat pengunduran diri, aku bilang gitu. Padahal aku tuh nggak tahu mau usaha apa, masak nggak bisa, bikin kue juga nggak bisa gitu ya. Udah akhirnya singkat cerita udah aja keluar. Akhirnya dari situ mikir lagi nih, aku pulang apa gimana ya gitu. Kalau misalnya pulang pasti dimarahin orang tua kan. Kalau nggak pulang, Kenapa dimarahin? ya Kenapa masa sih dimarahin? gitu, ya takut aja gitu, takut kan keluar kerja kenapa gitu kan, udah karyawan tetap masalahnya. Terus kalau mau di kosan juga nanti bayar kosnya kayak gimana gitu. Akhirnya ya udah, Bismillah, aku mah nggak bakalan pulang, pokoknya mau di kosan dulu. Akhirnya di kosan. Waktu itu Itu awal-awal kosan. buka warung. Di kosan itu buka warung, kayak jualan mie rebus, terus kayak kopi gitu, sambil jualan donat. Nah, jualan donat itu Segala. sebenarnya aku juga sebenarnya aku juga waktu itu nggak bisa, cuman ada teman kosan yang bisa, terus akunya tolong dong ajarin aku bikin donat gitu. Pokoknya satu hari itu belajar, besoknya aku langsung jualan dong ke sekolah-sekolah SMP. Nah, pas udah gitu, akhirnya selama selama 1 tahun itulah ya jualan donat. Akhirnya aku juga cari-cari di internet peluang usaha dari kain flanel, karena waktu di Pekalongan aku pernah pernah apa pernah bikin lah kain flanel ya. Akhirnya di internet aku nemuin mereka-mereka yang sukses lah, yang sukses dengan kain flanelnya. Akhirnya aku belanja kain, belanja apa, benang gitu. Terus pas udah di kosan bingung, ini nih jahitnya gimana gitu. Terus akhirnya minta tolong ke temen lagi, tolong dong ajarin, aku bilang gitu. Nah, pertama itu bikin gantungan kunci. Satu gantungan kunci itu ada kali seharian. Pas udah kayak mau nyerah, Berapa? ini bisa Berapa nggak sih jam? Bikin bikin apa? gantungan kunci doang? Bikin gantungan kunci doang udah seharian, kayak udah pegel gitu, capek. Akhirnya bikin gantungan kunci. Terus karena waktu itu juga kan online-nya masih di Facebook ya, belum terlalu ramai. Akhirnya aku nawarin dong ke koperasi-koperasi sekolah, pokoknya di Subang itu, di Subang kota. So aku didata sekolah-sekolah yang ada koperasinya gitu, sekolah-sekolah negeri. Akhirnya aku keliling 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 nawar-nawarin gantungan kunci, dan nggak ada satupun yang nerima. Coba kan, ya Allah, sakit hati banget. Yang udah gitu, udah ya, terus udah, ini gagal ceritanya. Terus ada Care Free Day kan, Gagal aku ya. sama temen nyoba jualan di Care Free Day. Jualan apa teh? Jualan gantungan kunci, masih sama yang Oh, itu. gantungan, masih gantungan kunci. Aku jualan kunci di Care Free Day, sama sekali nggak ada yang beli. Nah, udahlah, Nggak akhirnya ada. aku tuh ngerasa nggak apa sih, aku tuh orangnya nggak ahli lah kalau misalnya jualan kayak face to face, kayak online offline itu kayaknya kurang, soalnya kan pemalu juga sih, masih pemalu. Akhirnya Oh aku my mikir, god. kata di buku Ipo kayak gini, aku pernah baca, eh, apa sih, pokoknya daripada harus memperbaiki kekurangan, lebih baik asah kelebihan. Nah, dari situ aku mikir gini, kelebihan aku tuh, aku emang senang dengan dunia internet kan. Waktu dulu juga aku udah mulai ngeblog dan lain sebagainya. Pokoknya ngotak-ngatik internet itu eh, buat aku mah ya resep gitu ya, menyenangkan. Sedangkan aku jualan offline itu, walaupun emang diasah nih si aku ya jualan offline, mungkin akan bisa, tapi mungkin hasilnya nggak akan maksimal. Ya misalnya contohnya gini lah, contoh sederhana, misal Helga tuh kuliahnya apa sih, geografi ya. Iya. Nah, misalnya Helga itu Wah, ini kuliahnya aku kayak nih yang diwawancara. enggak, Gimana ini gimana teh? contoh ya. Iya, bangga. Contoh Iya, bangga. contoh Helga tuh emang lebih lebih apa sih, minatnya emang ke geografi dan emang ahli di bidang itu. Tapi Helga Oh, juga misalnya pengen pengen juga ahli misalnya kimia. Bisa aja Helga les kimia, bisa ya.
Tapi kalau misalnya biasanya nilainya 7 setelah les misalnya jadi nilai kimia itu misalnya 6, tapi setelah les bisa dapat 8 misal. Tapi coba Aku kalau IPS Helga yang teh. enggak kan contoh. Iya, contoh-contoh. Contoh. Nah, terus kalau geografi Helga emang udah punya bakat di bidang itu kan, nilainya 9 misalnya, terus diasah lagi bisa nyampe 100 kan nilainya. Nah, itu perbedaan antara memperbaiki kekurangan dengan mengasah kelebihan. Mengasah Jadi kelebihan. aku lebih memilih mengasah kelebihan. Akhirnya udah aku menyerah tuh di dunia offline ya, di dunia offline akhirnya aku terjunlah ke dunia online. Nah, terus akhirnya mulai ngeredit HP Android. Itu kredit loh, aku HP pertama jualan. Kredit HP, terus Yang aku bikin berapa? Yang Instagram berapa? yang 1 juta. Yang Oh my 1 juta god. ya. Nah, HP terus apa? HP apa? Jadi ya pokoknya zaman dulu lah ya, zaman dulu. zaman HP Asus dulu tahun yang fotonya lumayan. 2015 itu 2015. Akhirnya udah 2015. gitu, 2015 akhirnya bikin Instagram, aku mau fokus jualan di Instagram. Terus kebetulan juga ada kelas Instagram waktu itu di sekolah bisnis online. Biayanya itu 300.000 sebulan. Sebulan itu juga dicicil biayanya. Untungnya bisa Gitu dicicil. di sini. Bisa aku Bisa. Tuh, ngelobi sama itunya. teman-teman kalau mau belajar bisnis apa di apa sekolah bisnis Sekolah ya, bisnis online bayarnya ada. 300.000. Sekarang Itu udah masih naik. ada. Oh, Sekarang sekarang udah naik, berapa? udah mahal. Yang Oh Instagram my god, 1 juta. diskon, ada diskonnya 700.000. Guys, kita Nah, ketinggalan. ceritanya udah kan di Instagram itu mulai jualan hiasan pintu, waktu itu belum ada Basibuk ya. Hiasan pintu, dan alhamdulillah itu udah mulai followernya tuh dulu masih 300-an loh. Maksudnya belum kayak sekarang. Oh my Masih god, 10.000 300-an. ya. Sekarang udah 10.000 ya, lebih 17. 17.000. Oh 17 my ya. god. Nah, Nah, waktu itu gimana sih teh? follower. Atau bentar dulu. Itu asli nge-follow, Asli, nggak bayar asli. kan? Nggak bayar follower. Enggak, Oh my enggak. god, keren Nah, banget. dulu itu masih menggunakan cara yang manual, kayak misalnya kita rajin follow-follow orang. Hmm. Ya, biasanya kan orang yang mau jualan di IG tuh gengsi ya, gengsi kayaknya gitu kalau mau follow orang. Aku mah nggak gengsi. Sehari itu bisa nyampe 100 akun yang aku follow. Ya masalah fallback enggaknya kan yang penting kita usaha dulu kan ya. Ya emang itu tugas-tugas dari mentor juga sih, tugas dari mentor Oke, itu. bentar. 100 Apa? hari follow orang. Bukan, 1 hari 200, follow 100 200. orang. 200 200 malah, orang. tapi di jeda misalnya 1 jam kemudian gitu, ada jeda kan, nantinya takut kena banned ya. Di jeda udah, akhirnya pas di tahun 2016 itu udah nyampe 8 ribuan kalau nggak salah. Masih pakai cara manual pokoknya. Masih pakai cara manual. Terus waktu itu hiasan pintu, waktu itu aku ditanya sama mentor bisnis, apa sih namanya, target mimpi yang ingin tercapai dalam waktu dekat apa gitu. Aku bilangnya pengen banget ngirim ke luar pulau, karena selama ini cuma ngirim paling Bandung, Jakarta gitu ya, Bekasi. Selama Akhirnya alhamdulillah tuh ada satu orderan agak telat. pertama. Jakarta. Terus pas awal-awal ada yang dari luar pulau, itu dari Sulawesi gitu, ada yang borong gantungan hiasan pintu. Nah, senang banget kan ya bisa ngirim ke luar pulau gitu. Akhirnya udah semakin kesini, kata mentor bisnis aku, kalau bisa itu bikinlah produk yang punya nilai guna. Akhirnya Teman-teman kalau mau tahu Teh Dini, baca aja IG-nya. Banyak tulisannya. Ini suaraku kedengeran nggak dari tadi? Tadi nggak ada Iya, Teh Dini. nah udah. Loading fotonya. Oh ya. Kayaknya Oke, tadi sampai gantung hiasan pintu ya. Hiasan Iya, pintu. hiasan pintu yang terus ke Sulawesi. Terus kata mentor aku emang bikin sebuah produk yang punya nilai guna. Aku tuh apa ya, dari kain flanel tapi dia punya nilai guna, sedangkan hiasan pintu kan cuma buat hiasan doang gitu kan udah. Akhirnya pas nyari-nyari di internet ada Basibuk mainan edukasi. Waktu itu pas ngeliatnya aja aku udah nyerah. Ya ampun, serumit ini gitu ya bikin Basibuk. Akhirnya aku pasang tuh di DP BBM kalau nggak salah. Ada temen yang Din bikinin dong, itu teman sekolah awalnya, teman sekolah. Oke, aku nyanggupin nih dibikinin satu, tapi nyuruh orang lagi. Aku kan punya temen ya. Satu buku. Aku punya temen, dia juga crafter sama.
yang suka Nyuruh keranjang orang. tapi udah master, tapi dia udah master. Akhirnya, teh tolong dong bikinin basi book nih, ada pesanan punya aku teman. Dia nyanggupin tapi pas aku tagih-tagih tuh nggak dibikin-bikinin karena sibuk gitu. Akhirnya ya udahlah, terpaksa aku bikin sendiri. Akhirnya seharian itu aku belajar bikin basi book sampai udah kayak ngeheng otak. Maksudnya kan namanya basi book ya, di dalamnya tuh harus harus ada unsur edukasinya. Sedangkan waktu itu juga aku bukan seorang ibu, terus aku juga belum punya anak kan ya. Tapi harus bikin mainan anak-anak kan gitu, aneh kan ceritanya ya. Terus udah gitu jadilah satu basi book itu dalam waktu 1 minggu. Kalau sekarang mah bikin basi book ya 4 jam selesai lah, 4 jam. Kalau dulu satu basi book seminggu. Oh my god, oh my Akhirnya god. eh, akhirnya udahlah ya si temen aku itu. Subhanallah. Nah, temen aku itu udahlah bikin, terus dia suka. Akhirnya aku pikir udahlah ini basi book kayaknya bakalan laku. Akhirnya di Instagram itu udah aku fokus ke basi book. Masih bu. Nah, akhirnya 2016 itu aku udah mutusin udah aku fokus di basi booknya. Alhamdulillah gitu ya. Semakin kesini semakin ramai. Akhirnya dan tiba-tiba karena aku ngekos itu berdua ya. Ngekos itu berdua, teman aku akhirnya pindah. Aku Pindah jadi sendiri ke dong, dan udah pulang nggak apa kerja gimana? pulang. Iya, pulang udah nggak kerja. Otomatis biaya kosan jadi aku sendiri dong. Nah, lebih berat Beban nggak? banget. Nah, waktu itu satu kosan itu 400.000 kalau nggak salah. Jadi aku tuh harus bayar dari Basibuk itu, Per aku bulan. harus bayar. Aku harus bayar kosan, aku harus makan, aku harus beli gas, aku harus beli beras, listrik segala macam. Dan dari sanalah kayaknya seotaknya tiap hari dipaksa buat mikir ini gimana sih caranya biar ada yang beli setiap hari gitu. Akhirnya dari sana udah mulai, pokoknya sering lah. Makanya dulu dulu aku tuh kayak jarang banget di usia-usia 24 25 kan, ketika teman-teman aku udah lulus kuliah, udah wisuda, aku Udah masih nikah. udah nikah, aku masih sibuk aja sama bisnis. Itu pun kayak udah bodo amat, mau ada undangan buka bersama atau halal bihalal apa kayak aku nggak pernah ikut pokoknya. Nggak pernah Sedih. ikut. Terus akhirnya dari sana Fokus Facebook. sering banget sih ngalamin yang namanya ketika pas mau ada apa, pas udah mau deket-deket bayar kosan nih nggak ada uang sepeser pun gitu. Kadang Gimana sering tuh? banget ngalamin. Nah, pas itu Gimana terus tuh? kata mentor bisnis aku gini, kalau misalnya kita kita udah usaha banget ya, marketing dunia itu dalam arti kita udah belajar ilmu, terus kita udah promosi, tapi ternyata belum ada orderan. Coba deh katanya periksa lagi mungkin marketing langitnya yang kurang. Dari situ kayak udah jelek banget. Marketing langit itu kayak sholat duha, tahajud, dan yang paling paling sedekah. Aku pernah nih ngalamin waktu itu ya, cuman punya uang 200.000, tapi waktu itu bayar kosan 400.000, terus aku belum ada orderan nih. Aku tuh gimana caranya gitu ya. Akhirnya udah 200.000 itu aku sedekahin semua. Tapi aku yakin ya Allah, udah apa sih, Allah makan maha kaya, juga nanti juga dibalas ya. Akhirnya setelah pagi itu aku sedekahin 200.000 itu, tiba-tiba sorenya ada orderan jumlahnya 1 juta. Di situ aku langsung nangis. Maksudnya ya Allah, kok bisa ya dari 200.000 sampai dibalasnya itu 1 juta orderan. Akhirnya di situ aku nangis. Aku kayak iya sih, emang kita emang harus yakin ya, namanya rezeki itu kan, sedekah itu sebenarnya marketing tercepat. Kalau menurut aku sih marketing tercepat itu ya sedekah. Tapi kebanyakan orang itu selalu nggak Iya, yakin karena ya. orang tuh anggapnya teh sedekah itu ngurangin uang, padahal nggak Iya, berkurang gitu ya. Kalaupun nggak dibalas sama Allah secara langsung di akhirat gitu kan, iya, padahal mah tabungan gitu ya, justru tabungan iya. bener gak sih? Nah gitu. Suka Cuman sedih kebanyakan loh. orang, kebanyakan orang itu nggak yakin di sana. Terus eh, walaupun ngekos ya, terus tiap bulan juga omsetnya sedikit, tapi kata mentor aku jangan lupa untuk bayar zakat penghasilan itu 5% dari omset. Pokoknya omset berapa aja kita harus bayar zakat. Dan aku selama 2 tahun ngekos itu ya rutin ya, Bener dan dah, mau omsetnya per bulan Mm-mm. dizakatinnya apa gimana? Iya, dizakatinnya 10%. Kalau aku 10%, misal aku Oh, per penghasilannya bulan. misalnya 1 juta, terus berarti zakatnya berapa? 100.000 ya? 100.000. Itu harus rutin per bulan. 5%. Itu harus rutin. Sebenarnya bukan yang bisnis aja sih sebenarnya ya, semua yang punya gaji itu sebenarnya harus sih mengeluarkan zakat Semuanya penghasilan. yang punya penghasilan Harus gitu ya. ya. Nah, dari sana akhirnya udah ya, eh, Basibu aku udah sampai ke Maluku, ke Irian Jaya pernah, Subhanallah. terus ke
pokoknya pulau-pulau yang enggak yang aneh-aneh lah, pokoknya aku nggak tahu ya pas kalau nulis alamat tuh Apa? kok ada sih Sebutin nama dong. ini. Iya nggak tahu sih aku juga. Kayak misalnya Oke, oke, oke. kepulauan apa gitu lah pokoknya yang pernah Oh yang iya, ongkirnya iya. aja sampai yang ongkirnya aja sampai Berapa? 90.000. Ada pernah aku yang ongkirin sampai 90.000 tapi dia mau Bazibuknya gitu. berapaan? Bazibuknya Kisarannya berapaan? 100 sampai 200. Tapi dia belanjanya banyak. Dia Oh, belanjanya banyak. banyak. Nah, terus dari apa sih dari perjalanan itu ya aku menyimpulkan bahwa ternyata emang bisnis itu nggak butuh bakat. Selama ini orang kan salah persepsi ya. Ketika pengen terjun ke bisnis, duh aku mah nggak bakat. Sering nggak sih dengar kayak gitu? Sering banget. Sering ya. Apa bisnis itu nggak butuh bakat karena aku sendiri juga waktu jualan donat apa aku bisa bikin kue? Kan enggak. Aku belajar sehari langsung jualan. Terus waktu sibuk juga apa eh, aku apa punya bakat menjahit ya Allah boro-boro menjahit ya zaman sekolah mah kalau kancing copot aja dijahitin mama gitu. Maksudnya sama sekali nggak pernah pegang apa. Anak mama ya. Nah, bisnis itu nggak butuh Ya. bakat. Oh, jadi Pokoknya kalau siapapun misalnya bisa gitu ya teh. Intinya bisa, gitu kan. bisa. Aku juga nggak bisa apa-apa kan tadinya ya Aduh. belajar otodidak kan sekarang ilmu-ilmu bisnis online juga kan banyak. Maksudnya di WhatsApp ada kan grup-grup. Kalau misalnya nggak ada Putus-putus uang teh. untuk kalau misalnya nggak ada uang untuk yang berbayar kan banyak yang gratisan. Ya pokoknya apa aja lah yang penting belajar gitu. Terus yang kedua, kuncinya ya konsisten dan fokus. Kayak tadi aku fokus, bodo amat gitu sama kehidupan teman-teman. Fokus terus konsisten. Konsisten kayak misalnya posting. Kadang kita males ya posting di Instagram. Baru baru 1 bulan posting udah nggak ada yang beli, udah nyerah. Kebanyakan gitu kan ya. Ternyata susah sih emang konsisten itu susah, tapi harus dicoba. Terus yang ketiga, jangan tunggu sempurna untuk memulai bisnis. Mulai saja dulu baru sempurnakan. Orang itu kalau pengen apa? Pengen bisnis, pengen punya usaha atau misalnya apa ya? Bikin Kadang YouTube, nunggu udah harus ada kamera. ya gitu intinya nunggu. Aku juga dulu pas bisnis online kan ngupload gitu HP. di warnet soalnya kan di kosan deket warnet. Jangan tunggu sempurna untuk memulai bisnis, mulai saja dulu baru sempurnakan, itu kuncinya. Kadang orang tuh ribet ya, aduh aku tuh nggak punya ilmu bisnis, terus peralatan juga seadanya, akhirnya udahlah nyerah gitu. Terus yang keempat, learning by doing. Kadang kita tuh ya ketika akan melangkah memulai bisnis kadang takut duluan. Kadang gimana sih caranya itu Instagram kok aku ngerasa nggak bisa, jadi kayak takut duluan. Nah saran aku, udahlah nggak usah mikir yang resiko-resikonya dulu, yang penting kita mulai aja dulu karena pembelajaran itu akan ada di perjalanan ketika kita udah action. Mustahil kalau misalnya kita diem terus kita akan dapat masalah-masalah. Itu mungkin nggak? Kita diem tapi ada masalah bisnis, mungkin nggak? Ya nggak mungkin ya. Jadi kuncinya harus action dulu baru ada masalah-masalah, dan dari masalah itulah kita belajar gitu. Terus apalagi ya, ketika kita belajar ilmu bisnis itu kebanyakan orang mikirnya kayak kita makan cabai. Kita belajar hari ini tentang misalnya tentang cara menaikkan omset, besoknya bisa langsung naik omset. Kebanyakan orang mikirnya gitu ya. Ya ilmu Pengen bisnis nggak bisa instan lah, gitu ya teh. pengen instan. Nah, ilmu bisnis nggak bisa lah kayak gitu ya. Kadang aku juga memahami yang namanya target market itu aja setahun. Maksudnya nih target market Basibuk itu sampai setahun baru paham. Oh iya ternyata Basibuk itu lakunya tuh target marketnya ini. Itu baru setahun aku baru paham. Ya dari pembelajaran itu, dari mulai apa? Dari mulai memahami karakteristik pembeli di Instagram. Nah, setelah itu mulai aku tahu tuh caranya yang endorse ya. Yang endorse itu aku dari Nge-endorse anak-anak kecil. 2018. Eh, itu dari 2018 udah fokus ke endorse sama iklan Instagram Ads yang berbayar itu loh, yang ada tulisan bersponsor. Sponsor. Nah itu terus dari sana juga lumayan ya, dari follower tambah banyak, terus kita juga jadi nggak usah capek posting-posting setiap hari gitu. Nah dari sana juga ada apa namanya, endorse juga ada dua sih sebenarnya. Ada endorse ke yang anak-anak yang lucu-lucu, ada juga yang kayak ke akun-akun tips parenting gitu, tahu kan ya?
akun-akun tips parenting yang kayak gitu. Nah, pas 2018 itu tuh aku ngerasain yang namanya orderan basi book itu udah kayak membludak banget sampai harus close order nih pas puasa. Padahal itu tuh sebulan mau operasi pas 2018. Nah, ceritanya aku udah pulang kan akhir Jadi 2017 jadi gitu. tadi ini udah operasi nih. Dan belum. Operasinya tahun berapa? 2018. 2017 itu pulang dari Subang. Itu lagi mau pulang. Oh, 2017 pulang. 2017 itu pulang ke Kuningan karena mau operasi. Jadi Tapi ya usaha mah tetap jalan kan di rumah. Nah, akhirnya 2018 itu aku ngerasain yang orderan basi book udah kayak membludak banget gitu ya, sampai sampai sakit, sampai begadang. Akhirnya pas udah di situ operasi nih, ceritanya udah operasi, aku tuh mikirnya operasi paling sebulan udahlah bisa normal. Aku udah mikir kayak gitu ya. bentar. Operasi kan nih mahal nih. Biaya sendiri apa BPJS, dibantu? oh ya BPJS. Oh, Waktu ada itu udah BPJS. BPJS ya. Nah, udah operasi, aku mikirnya sebulan nih udah bisa apa? Udah bisa open order, soalnya aku di rumah sakit aja itu chat WA tuh udah nggak berhenti. Terus aja Mbak, ada yang beli basi bu, ada sekitar 50-an, atau akhirnya aku hapus lah itu nomor WA di IG ya. Dihapus, akhirnya aku recovery, aku udah semangat nih ya, mau buka lagi orderan. Ternyata Recovery-nya berapa bulan? Recovery-nya. ternyata Dari baru seminggu ternyata itu si baut longgar, akhirnya harus operasi lagi kan. Nah, si baut longgar itu tuh kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang tadinya aku bisa jalan langsung berbaring lagi, terus udah nggak bisa apa-apa, akhirnya harus operasi lagi. Nah, dari sana juga aku ngerasa apa sih, kayak pas si baut itu kan nggak bisa apa-apa ya, kayak sedih, sakit, terus nggak bisa gerak, sholat aja cuma pakai kedipan mata waktu itu karena nggak bisa gerak sama sekali. Itu selama 11 hari itu nunggu jadwal operasi. Nah, pas habis itu operasi lagi, operasi kedua, aku pikir bakal recovery-nya bakalan cepet ya, ternyata lama. Dan aku tuh senang bangetnya pas waktu habis operasi kedua itu Bentar, tiba-tiba recovery-nya berapa lama? lama sih, cuman baru open order lagi tuh setelah 3 bulan istirahat. Setelah 3 bulan, Total. tapi waktu itu 1 minggu setelah operasi kedua itu tiba-tiba ada yang nge-DM dari Net TV yang pagi-pagi. Net TV tahu nggak? Wih, tahu. Mbak Dini gimana, bisa nggak mau Kayak membahas berita basi santai gitu. book? Mau membahas basi book. Waktu itu aku baru 1 minggu setelah operasi belum bisa ngapa-ngapain dong ya. Sedih Ya sih, ada Allah. sedih ya nggak bisa datang. Diundang Net TV tapi lagi sakit. Iya. Lagi recovery. Iya, recovery, udah operasinya udah lagi recovery dan belum bisa kemana-mana. Ini Terus undang akhirnya- lagi nih, harusnya udah recovery nih. Terus ya udahlah, akhirnya ikhlas udah mau gimana, nggak bisa kemana-mana. Toh Allah juga waktu itu aku mikirnya sekarang yang namanya kayak kita popularitas atau misalnya ketenaran atau apapun itu sekarang udah nggak ada harganya, dibanding kesehatan aku. Waktu itu aku mikirnya gitu Oh my ya. God. Yang penting sehat aja dulu, toh kalau nggak dapet itu juga Allah ngasih rizki dalam bentuk lain, aku bisa selamat operasi kedua gitu. Akhirnya udah setelah operasi kedua itu aku open order lagi, banyak lagi orderan ya, biasa dari endorse gitu ya. Nah, pas pertengahan 2019 itu yang kasus Ujung Pen itu sebenarnya udah bermasalah dari awal. Udah sakit banget kan sampai si Itu pennya bentar. tuh Akhir 2019. Akhir 2019 itu udah pas kontrol, aku ngerasa udah nggak baik-baik aja nih si pen ya. Akhirnya pas ke Bandung emang iya harus operasi itu, soalnya si pennya tuh udah kayak tembus kulit berapa, ada 5 cm kali ya, udah tembus kan, maksudnya ya Allah, kayak itu juga sakit. Nah, akhirnya sampailah sekarang. Nah, pas waktu recovery yang operasi itu kan aku bener-bener bed rest ya, yang habis operasi kedua itu aku mulai kepikiran pengen melakukan apa gitu ya yang bisa dilakukan di rumah. Akhirnya kepikiran buat nulis. Nah, dari sana pas sebenarnya nulis itu karena aku lagi recovery, nulis terus akhirnya ikutan 30 hari bercerita itu kan ya, pertama kali nyeritain tentang si titanium itu di IG. Akhirnya jadi guys, Kak Din tahu gak? Aku nge-follow IG Kak Din tuh dari situ, tahu, dari 30 hari bercerita. Kayaknya kalau aku nggak nge-follow 30 hari bercerita, aku nggak tahu Kak Din. Iya.
akhirnya menulis. Di situ sebenarnya cuma iseng aja sih, cuma iseng, terus bikin Instagram baru. Waktu itu juga followernya masih puluhan lah karena baru ya. Tapi waktu itu aku nggak Instagram baru mikir. yang mana? Yang ini tuh baru setahunan. Oh yang ini. Oh ini tuh baru. Oh oke Iya, baru. Nah, terus dari sana oke. pokoknya aku tuh nulis tapi nggak berharap ada yang baca waktu itu. Pokoknya aku pengen bebas nulis aja, nggak mikirin follower, nggak mikirin ada yang suka atau enggak. Pokoknya aku nulis. Terus setiap ada tantangan-tantangan menulis gitu aku ikut. Terus ikut kelas menulis. Tapi di sana ya niatnya cuman mengisi waktu aja, nggak ada niat aku pengen jadi penulis, nggak ada. Waktu itu belum sama sekali, nggak ada kepikiran itu. Jadi kalau tips untuk menulis saya yang pernah Helga tanyain di DM juga suka banyak sih yang nanyain gitu di DM. Oh banyak Gimana tuh sih? kan bukan aku aja. Maksudnya gimana sih caranya biar konsisten menulis? Iya, gimana gitu ya, dia menulis setiap hari aja karena skill itu akan dengan sendirinya akan terasah kalau kita latihan gitu. Latihan Tapi aja harus, udah setiap tapi hari. butuh mentor kan? Tapi butuh mentor kan? Bener nggak sih? Betul, tapi jangan sampai ada mentor jadi kitanya kan apa sih mentang-mentang udah belajar, ya udahlah udah belajar jadi nggak praktek kan sama aja bohong ya. Nah dari sana aku juga nggak nyangka pas ikut lomba terus menang, terus ikut tantangan juga pernah menang lagi. Dari sana kayak ada semangat baru. Nih kayaknya aku pengen serius nih menulis gitu. Akhirnya punya buku antologi kan, cuman baru 6 sih buku antologi, cuman baru 6. Baru Dari sana 6 guys. Kepoin nih Teh baru Dini. 6. Nggak bisa Pengen diorder. sih bikin Aduh aku yang belum order nih. novel Bikin yang Salma nanti satu. deh kayaknya. Ya, yang menceritakan semuanya gitu ya tentang titanium. Pengen sih, cuman nantilah. Nah, akhirnya sampailah sekarang. Sampai sekarang tetap nulis, terus ikut. Tapi ada saatnya jenuh ada. Kalau misalnya lagi jenuh, ya istirahat, jangan maksain. Kalau basibuk juga lagi capek, ya istirahat, maksain gitu. Bentar. Kak mau nanya. Basibuk itu masih ngurus sendiri atau udah minta Ada bantuan yang ke beberapa? ada mama aku kan udah bisa ngejahit. Terus waktu itu juga ada tetangga yang minta bantuin ngejahit ada. Jadi Kalau sekarang sendiri di handle sendirian atau ada berapa orang? 3 Tiga tiga orang. berarti. Begitu ceritanya. Jadi pas dari awal ya maksudnya kalau misalnya aku lagi merenung ya dari pas awal-awal perjalanan itu aku nggak bisa bisnis, nggak bisa nulis, tapi tiba-tiba aku punya usaha sendiri, terus aku juga nulis buku. Jadi kadang suka mikirnya kayak nggak mungkin gitu, tapi ya itulah perjalanan, nggak ada yang nggak mungkin intinya kalau kita berusaha. Gitu. Kamu nanya, Kayak ya. Yang Basibuk pernah apa ya? Pernah tembus berapa sih paling besar? Boleh nggak? Aku nggak pernah gitu, nggak ada, itu rahasia. Oh, nggak direkap gitu, nggak di buku akuntan. Direkap. Cuman aku setiap ada yang tanya itu, misal konsepnya berapa gitu, aku nggak pernah boleh. Ya pokoknya cukup lah untuk membeli apa ya keperluan sehari-hari. Gitu intinya. Ada yang mau ditanyakan ya udah nggak apa-apa. Apa ya tadi? Udah dibahas semua. Terus sering juga ada yang curhat pengen jualan, tapi jualan apa, sering gitu ya. Sering gitu, aku juga nggak bisa. Nah itu gimana tipsnya? Tipsnya kalau menurut aku pas awal-awal memang lebih baik jualan yang sesuai dengan minat. Misalnya kayak Helga, misal minatnya ke konten, misal konten ya, konten atau nulis, bisa lah. Apa jualan apa tuh itu yang di WhatsApp? Iya, aku tuh ya Allah, tak doain nih, aku lagi ngembangin itu pertanian juga. Tapi emang lebih yang sesuai minat biar kitanya semangat gitu. Kalau misalnya sekarang Helga kan misalnya minatnya emang ke situ, tapi jualannya yang lain kadang nggak semangat juga kan ya? Iya, nggak semangat jadi. Jadi temukan. Jadi apa ya? Jadi apa nggak konsisten. Kemarin desain misalnya, terus sekarang nah apa? Itulah salahnya itu. Itu tuh jadi karena ganti-ganti produk sih istilahnya gitu ya, ganti-ganti produk. Aku juga pernah dulu pas 2015 itu ada yang bilang gini, Dini sekarang kan kain flanel udah nggak zaman, sekarang pun zamannya bros-bros yang dari manik-manik itu apa sih, tahu kan ya dulu
Sekarang kain flanel udah kain flanel katanya sekarang udah nggak laku. Cuman aku masa sih gitu ya, masa sih kain flanel dulu udah emang kain flanel tuh yang bros bunga tuh bener-bener apa ya tren gitu. Tapi sekarang udah enggak gitu kan. Udah enggak, tapi kan Tapi ternyata ya kita ternyata bisa ada ya di inovasi produk lain. inovasi produk kan dari kain flanel kan nggak cuman hiasan pintu, nggak cuman gantungan kunci, ternyata ada basibu gitu. Ternyata dalam bisnis juga perlu inovasi produk. Inovasi produk. Tahu Bazibuk tuh awalnya dari mana sih? Dari internet? Dari internet, dari internet. Aku bilang, kok ibu-ibu zaman sekarang kayaknya banyak banget gitu ya yang ngomongin Basibuk tuh. Basibuk tuh apa sih? Aku tuh mempelajari dulu dari internet. Oh, ternyata semacam mainan edukasi untuk merangsang motorik halus anak. Oh, itu. Nah, akhirnya aku pelajari. Jadi nggak langsung aku tahu Basibuk, nggak nyari-nyari dulu di internet gitu. Ada lagi yang mau bertanya? 5 menit lagi nih. Apa ya? Ada lagi? Terus kadang juga ada yang nge-DM yaitu ya jualan, cuman bingung. Apa yang namanya jualan itu bukan untuk ditanyakan tapi sok lakukan gitu. Percuma sekarang nanya terus ke siapa, gimana sih caranya ini, gimana sih tipsnya ini, tapi dia nggak action, ya sampai kapanpun nggak akan jalan gitu. Suka jadi sedih ya? Udah jangan. Jangan, semoga Helga nggak kayak gitu ya. Helga nanyain tips nih ke beberapa teman, Helga juga harus lakuin itu ya. Dan biasanya emang karena kebanyakan apa ya, masukan, jadi kita bingung sendiri sih biasanya kayak gitu. Jadi mending kalau awal-awal udahlah, masalah ilmu nanti pas kita udah jalan juga baru menuturkan itu ya. Gitu. Aksi Daripada kita nyari ilmu sebanyak-banyaknya akhirnya bingung sendiri dan akhirnya nggak jadi, daripada kayak gitu. Tapi udah ya, pertanyaan 5 menit terakhir. Ini penonton gak ada yang mau nanya. Kalau gak ada yang mau nanya, aku nanya dari DM aja. Kalau yang dari DM yang kemarin, ya aku mau nanya Kak, apa ya, bisnis itu harus sesuai bakat nih. Kan Helga tuh udah tes bakat. Terus tulisan yang pertamanya tuh belajar, jadi Helga tuh suka belajar. Terus yang kedua komunikasi, suka ngobrol apa entah lewat tulisan maupun lisan gitu ya. Nah, tapi Helga kadang suka suka pengen ngulik nih, misalnya ini malah jadi curhat ya, aduh nggak apa-apa. nih, tapi sekarang kan waktu itu jadi tertarik buat belajar desain karena emang mungkin tuntutan zaman gitu ya kan, kita buat promosi atau apa-apa, nah malah jadi ini desain, padahal gitu kata konsultan bakatnya itu bilang, Helga kamu tuh nggak ngasah bakat kamu tuh nulisnya harusnya asah tuh cerpen kamu gitu. Jadi dia tahu kalau aku tuh bagusnya di nulis, karena mungkin sering curhat sih serius, tapi emang ya bisa jadi buku diary sendiri tapi kadang Helganya mungkin nggak sadar sama diri sendiri bisa bikin cerpen gitu. Nah tapi sedih, jadi aku tuh jadi kebanyakan hal yang aku pelajari. Nah sekarang random ya, jadinya kayak random gitu. Ini bagusnya tuh milih satu diterusin nih, atau kalau awal-awal fokus dulu di satu. Misal Helga sekarang ya ke desain, misalnya bukalah jasa desain misalnya. Nah kalau si desain ini sudah berkembang, udah bisa kelihatan hasilnya, baru buka yang lain. Kalau misalnya dua-duanya langsung atau misalnya 3 fokus itu apa sih, nggak akan ada yang maju di antara 3 itu, nggak akan ada. Jadi mending fokus satu dulu aja. Gitu. Terima kasih aku ya jujur. Jadi aku penasaran lagi. Kalau misalnya bisnis juga, misalnya Helga bikin konten, kadang ya harus survei ya. Jadi kalau kita bikin produk itu jangan apa yang kita mau, tapi apa yang pasar butuhkan. Apa yang pasar butuhkan apa gitu. Siap. Ada lagi yang nanya? Kayaknya ini nih satu pertanyaan terakhir berarti ya. Menulis.
Istiqomah dalam menulis itu, istiqomah dalam menulis itu pokoknya ketika misalnya kita Ih, lagi, itu mah kembaran kakak bukan? bukan, siapa? Oh, bukan. Dina tulisannya. Istiqomah, istiqomah menulis itu pokoknya tiap hari kita nulis. Aku aja tiap hari kalau misalnya menulis, terus misalnya lagi mentok nih ide, cuman punya satu kalimat aja aku simpan. Karena yang namanya ide itu mahal. Bener gak sih? Ide itu mahal, makanya pas kita punya satu kalimat aja harus disimpan. Nah, besoknya aku baca lagi, nih ada ide lagi, lanjutin lagi. Jadi aku juga nulis satu caption Instagram itu kadang itu tuh hasil dari beberapa hari, nggak langsung jadi gitu, enggak. Jadi dia menulis-tulis aja terus kadang harus peka dulu, peka terhadap lingkungan karena ide itu bisa muncul dari mana saja kan termasuk dari lingkungan sekitar gitu. Udah kali ya teh 2 menit terakhir. Pokoknya mah Iya, mungkin apa nasihatnya action sama fokus action gitu ya. intinya Bener gak sih? instan. Sama Bimbel fokus. gratis. Apa? Enggak itu dia Yang itu apa jangan banyak nanya ini harus gimana yang jalanin banyak dulu nanya, baru jalanin nanti aja dulu. dapat ilmunya. Itu pokoknya itu dari Kang Terus Ipul harus yang fokus. Ya, dari yang dari buku itu. iya yang jangan tunggu sempurna untuk memulai bisnis. Mulai saja dulu baru sempurnakan. Nah, itu juga berlaku untuk semua hal. Misalnya menulis juga sama sih kadang kita ngerasa perfeksionis nggak sih ketika mau posting tulisan, ih tulisannya nanti yang bagus dulu baru posting. Kadang gitu ya orang-orang. Padahal itu tuh salah. Harusnya ya udah kita bisanya menulis sampai di sini posting dan di perjalanan juga nanti akan terasah dengan sendirinya. Sip. Paling segitu. Aduh, aku masih punya Apa sih? ilustrasi. Ya nanti ya teh di Oh, itu mah gampang nanti aja. di WA aja. Teh Din, pokoknya terima kasih banyak. Sehat Iya. selalu. Perasaan Semoga cerita lancar tuh baru sedikit puasanya. ya, udah sejam aja. Udah sejam teh, serius ini mah udah sejam ternyata. Iya, Kuota baru kita baru. dan ini kalau sejam tuh langsung mati gitu. Jadi sebelum mati, oke. Terima Oke, kasih tadi. terima kasih aku juga. Dadah Makasih ya. semuanya. Terima kasih semuanya juga. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Mohon maaf juga ya Teh Dini. Hatur nuhun. Selamat Iya. ngabuburit. Selamat Iya. apa ya? Iya. Hatur nuhun Nanti pisan ngundang pokoknya siapa mah. lagi ya? Undang Ya, orang hebat sok lagi Teh. nanti. Amin. Rekomendasi. Semoga merekanya mau. Iya. Semangat pokoknya Semangat ya. Teh. Iya. Hatur nuhun. Semangat oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapin alhamdulillah bareng-bareng Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.